Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, apa kabar? Kembali lagi dengan saya Abisanara di Coding Line Channel. Kali ini kita berada di serial personal blog Laravel 10 episode yang ketiga. Di video sebelumnya, kita sudah menginstal project Laravel kita dan juga melayout tampilannya, baik halaman beranda dan juga halaman loginnya. Sedangkan di video ini, kita akan mulai melakukan proses autentikasinya dan juga memasukkan datanya ke database. Sekarang kita jalanin dulu XMPP-nya ya. Lalu kita buka project Laravel kita. Sekarang kita ke terminal, Ctrl backtick ya. Kita ketikin di sini php artisan serve. Kita jalanin dulu ya Laravelnya. Ctrl klik ya. Nah ini ya halaman beranda dari web kita, dan ini login ya. Nah sekarang saya mau benerin link ini ya. Ini kan belum jalan nih berandanya, linknya. Saya mau benerin link beranda ini dulu. Jadi sekarang kita ke navbar ya. Kita close aja. Kita ke resources ya, ke views, blog, layout ya, lalu ke navbar. Nah ini ya. Nah ini kan link berandanya. Ini kita ganti jadi slash. Slash ini kan ngarahnya ke halaman beranda ya. Kita ceknya di root ya, lalu ke web. Nah ini slash kan ini dia ngarah ke halaman beranda ya, di folder blog index. Masih belum jalan tadi ya. Sekarang coba kita refresh. Mesin jalan nih. Nah udah jalan ya. Sekarang kita login lagi. Nah sebelum kita mulai proses autentikasinya, kita kan perlu data ya. Nah datanya ini mau kita masukin dulu ke database ya. Kita kan belum buat tabelnya kemarin. Sekarang kita buka dulu database kita ya. Kita ke phpMyAdmin. Kita ke dbMyBlog ya, database kita. Nah ini kan kemarin kita belum buat tabel ya, baru buat database aja. Sekarang kita untuk tabelnya kita pakai migrasi ya. Kita ke folder Laravel kita lagi, lalu kita ke database ya, migration. Nah ini ya, Laravel udah nyediain beberapa tabel ya untuk dimigrasiin, dan saya mau migrasinya yang ini aja, user ini aja yang mau kita jalanin ya. Kita migrasi, yang lainnya nggak usah. Nah sekarang kita mau migrasiin file tabel user ini ya. Jadi sekarang kita ke terminal lagi. Kita buka yang baru ya terminalnya. Tikin di sini php artisan migrate. Nah kalau kita berhenti di sini, ini yang mau yang dijalanin semuanya teman-teman ya, keempat file ini dimigrasiin ya. Nah saya pengennya yang dijalanin itu cuma yang user table ini aja ya, nggak semuanya. Jadi ini kita tambahin lagi flagnya ya, minus table sama dengan bukan table ya, pet ya, pet sama dengan backslash kita ke folder database, lalu ke folder migration ya, migrations ya, lalu kita masukin nama filenya ya. Jadi database migration sama file yang kita masukin. Jadi kita F2 aja, kita copy ya, Ctrl C, paste sini, enter ya. Nah oke ya, sukses. Kita cek sekarang masuk ke dia. Ini kita refresh. Nah masuk nih tabel usernya ya, yang barusan kita migrasiin ya. Nah ini teman-teman tabel users yang tadi kita migrasiin ya. Di sini ada kolom ID, name, email verified, password, remember token, created add, dan updated add ya. Untuk masukin datanya saya mau pakai seeder aja ya. Untuk membuat seeder kita lihat aja dokumentasinya ya.
Kita ketikin aja di sini Laravel. Kita ke dokumentasi ya. Ketikin aja di sini seeder ya. Nah, ini. Nah, untuk membuat seeder itu kayak gini teman-teman. Kita ketikin script ini di Artisan ya. Kita copy aja. Paste di sini tadi ya. Nah, ini PHP Artisan make seeder user seeder ya. Nanti kita buat seeder namanya user seeder. Enter ya. Nah, sukses ya. Kita cek. Nah, ini yang barusan kita buat ya. Close. Nah, kita masukin datanya di sini. Kita ke dokumentasi lagi. Nah, caranya kita copy aja di sini biar cepet ya. Ctrl C, paste di sini. Nah, sekarang kita masukin. Ini kita belum panggil di kelasnya ya. Nah, kita panggil sekarang import kelas ya. Saya asumsiin teman-teman udah install ekstensi PHP namespace resolver ya. Ini kita pakai ekstensi itu ya. Kalau belum install itu ini nggak keluar nih. Namanya PHP namespace resolver ya. Nah, kepanggil ya nih. Ini nama kelasnya. Dominate support Vasas DB ya. Lalu untuk string juga sama ya. Kita panggil lagi. Kalau kita import all class aja nih. Nah, udah semua ya, string udah, hash juga udah ya. Untuk name-nya ini saya ganti ya. Pakai nama saya. Sanara. Lalu untuk emailnya ini saya ganti juga ya. Teman-teman silahkan ganti pakai punya teman-teman ya. admin@codingline.com. Untuk passwordnya pakai 123456. Nah, kalau sudah kita jalin ya seedernya ya. Kita ke dokumentasi lagi. Nah, ini ya, running seeder ya. Saya copying ini aja nih. Ctrl C. Kita buka terminal lagi ya. Paste sini ya. Enter. Nah, coba kita cek ya, masuk ke datanya dia. Ini yang bisa masuk ke sini nih. Fresh. Nah, masuk ke datanya ya. Yang barusan kita buat ya. Name-nya Bisanara, emailnya ini admin@codingline.com ya. Dan passwordnya ini udah di hash ya. Nah, sekarang kita buat modelnya ya. Kita ketikin di sini PHP Artisan make.2 model. Nah, namanya saya kasih user ya. Enter. Model usernya udah ada ya teman-teman, udah dibuatin sama Laravel ya. Makanya ini nggak bisa dia, model already exist ya, udah ada berarti. Coba kita cek. Kita ke app. Nah, ini model ya. Nah, udah ada dia, makanya dia nggak mau ya. Berarti kita tinggal jalin aja nih. Nah, kalau modelnya udah, sekarang kita buat controllernya ya untuk nanganin proses autentikasinya. Kita buka terminal lagi. Kita ketikin di sini PHP Artisan make.2 controller. Saya kasih nama auth controller ya. Enter ya. Nah, udah sukses ya. Kita cek. Dia masuk ke HTTP ini ya. App HTTP controller. Nah, ini yang barusan kita buat ya. Pertama saya membuat metode namanya index ya. Di sini public function index. Isinya return view. Kita ke folder block ya. Lalu ke login.
Lalu di sini kita kirim pesan ya, with key-nya itu title. Ini untuk title halamannya ya. Nama titlenya itu login. Gini ya. Ini kita masih kasih kurung siku ya. Gini ya. Ini ketinggalan with ya. Nah gini ya. Sekarang kita ke web ya, kita benerin lagi root kita. Nah ini kita ganti nih, kita kan masih pakai return view gini ya. Ini kita ganti, kita arahin ke controller yang barusan kita buat ya, OS controller ya. Kita hapus, kita arahin ke OS controller ya, OS controller. Nah ini ya, enter di sini ya, biar langsung kepanggil ya. Ketik 2 kelas, kita masukin fungsinya tadi index ya, indeks ini ke sini ya. Nah ini fungsi indeks ini ya. Di sini saya tambahin juga name ya, name-nya itu login. Lalu saya kasih di sini middleware ya, middleware-nya namanya guest ya. Ini udah di sini sama Laravel ya, kita tinggal pakai teman-teman. Sebelumnya kan di belajar tutorial Laravel 10 kita buat sendiri ya. Nah ini kita pakai yang punya Laravel aja. Nah gini ya. Coba sekarang kita tes, kita balik ke sini, kita coba ke sini dulu ya, ke beranda ya. Sekarang coba ke sini, mesinnya balik lagi ke halaman login ya. Nah berarti udah jalan ya, root yang ini ya, yang bisa kita benerin. Dia akan langsung, dia ngarahnya nggak ke fungsi yang tadi kita buat lagi kayak begini ya. Kita langsung ke arahin ke sini, OS controller ke metode index ya. Nah metode indeksnya sudah, sekarang kita buat metode baru lagi ya untuk nanganin autentikasinya. Public function, saya kasih nama authenticate ya. Gini ya. Saya masukin di sini request. $request. Pertama kita validasi dulu ya, username sama password ya, yang diisiin sama si user ya. Username-nya kan email ya. Kita buat variable dulu ya, kita tampung dalam variable. Saya kasih nama $autentikasi ya, sama dengan $request validate ya. Kita buat kasih kurung siku ya, ini array ya. Pertama email ya, ini diambil dari name email ya. Coba kita cek dulu, kita ke resources block ini ya, login ya. Nah ini name email ini ya, kita ambil emailnya kan, ini name-nya kita ambil tadi. Mail, kita kasih di sini file desainnya yang pertama required ya. Lalu kalau jangan begini ya, kita pakai yang cara satunya aja. Yang pertama required harus diisi ya. Lalu email ya. Jadi tipe stringnya itu harus email ya, teksnya ya. Habis email kita masukin lagi di sini password ya. Required ya. Di sini kita masukin juga pesan errornya ya. Pertama untuk email required, pesan errornya itu
email harus diisi. Yang kedua untuk email ya. Email maksudnya format teksnya harus email ya. Isinya masukkan email yang valid ya. Satu lagi untuk password ya. Ini kita copy aja. Password required ya. Password harus diisi. Kalau validasi udah lolos, kita cek lagi username sama password yang dimasukin sama si user ini sesuai nggak dengan yang database ya. Kita ketikin sini if, kita panggil kelas auth ya. Kita panggil metodenya atom. Kita masukin variabel kita tadi $autentikasi. Nah, kalau kayak gini berarti berhasil nih, bener ya username dan passwordnya ya. Terus kita ketikin sini lagi $request, lalu sessionnya kita regenerate ya. Lalu kita alihin halamannya ke halaman dashboard ya. Request return ya. Return redirect intended dashboard. Gimana kalau gagal? Kalau misalkan username atau passwordnya salah, kita balikin ke halaman login lagi ya. Turn back, kita balik ke halaman login, lalu kita kirim pesan ya. With pesannya itu key-nya gagal, value-nya email atau password salah. Ini ya, save ya. Sekarang kita buat ya root dashboard ini ya. Kita ke web, kita copy aja dari sini, copy terbawah sini ya. Ini saya hapus ya, saya ganti. Jadi saya pengen nampilin tulisan dashboard gitu aja ya. Ini buat ngetes aja dulu. Saya tambahin lagi. Di sini kita kasih middleware. Middleware-nya auth ya. Ini punya Laravel ya. Kita tinggal pakai aja. Jadi yang boleh masuk ke sini tuh user yang udah login ya. Kalau isi user belum login, dia nggak boleh masuk ke sini ya. Sekarang kita tes ya, jalan nggak nih autentikasinya ya. Ini kita refresh dulu. Ini ada yang salah ya teman-teman. Kita belum masukin di actionnya itu di rootnya, URL-nya ya. Coba kita ke login ya. Kita ke login. Nah ini kan masih kosong nih, belum kita isi ya. Kita isi sekarang login ya, /login. Di webnya, di rootnya kita tambahin di sini. Ini kan untuk yang index aja. Sekarang kita arahin ke yang authenticate ya. Kita paste ya. Kita hapus. Lalu metodenya kita ganti post ya. Ini diambil dari mesinnya. Ini kan metodenya post. Yang ini metodenya bukan index ya, tapi authenticate ya. Authenticate ini ya. Coba kita tes lagi. Kita balik dulu. Refresh ya. Klik di sini. Nah, jalan ya validasinya ya. Ini kan kita belum isi email dan password, makanya muncul nih.
pesan errornya ya. Ini udah kita buat waktu kita buat form login ya. Ini kan muncul dari kelas is invalid ya, yang kita buat di form login ya. Cek di form login. Nah ini kita muncul di sini. Kita masuk kelas is invalid nih, kalau ada error ya. Dan pesannya di sini kan. Password juga sama. Nah sekarang kita cek gimana kalau si user masukin email atau password yang nggak bener ya. Nah kita kasih alert ntar di atas ini ya. Tapi kita belum buat yang itu, jadi kita buat dulu ya. Kita ke login. Kita kasih alertnya di sini ya. Di sini kita cek dulu blade if session has gagal. Jadi kalau ada pesan gagal di sini, gagal ini kita ambil dari host controller ya. Nah ini dari sini kita ambil key-nya ya. Jadi kalau ada pesan gagal di sini, maka kita tampilin alert sini ya. Kita ketikin di sini, kita kasih div ya, kita kasih kelas alert danger, kasih kelas text stat ya dari kiri, lalu kita kasih lagi kelas margin topnya 3. Ini ya isinya. Kita buka blade, kita isiin session gagal. Ini kita ambil pesannya ya. Sekarang coba kita tes. Kita refresh dulu. Lalu kita masukin email yang nggak benar ya. Email yang benar itu kan punya saya admin@codingline ya. Kita cek ini ya. Kita tes yang nggak benar, misalkan admin@gmail misalkan. Passwordnya 123456. Nah, salah ya. Email atau password salah. Atau passwordnya salah. Emailnya benar misalkan admin@codingline.com. Sekarang isinya 1234 ya. Misalkan 123456 ya. Gini. Nah, nggak mau juga ya, email atau password salah. Sekarang kita tes yang benar ya. admin@codingline.com, passwordnya 123456. Nah, ini mestinya mau nih. Ini soalnya benar ya. Ups, nggak ada ya. Coba kita cek ke root kita, ke web ya. Oh ini salah, kita rootnya ini bukan slash ya. Kita belum benar tadi ini, tapi slash dashboard ya. Sekarang coba kita refresh. Nah muncul ya dashboardnya ya. Kan ketikin di sini kan. Nah berarti udah jalan nih. Login kita ya, autentikasinya udah berhasil ya. Sekarang saya mau ngatur tampilan dashboard ini ya teman-teman. Untuk tampilan dashboardnya saya mau pakai template bootstrap aja ya, biar cepet ya. Jadi kita nggak perlu ngebuat dari awal. Saya mau pakai start bootstrap lagi ya. Start bootstrap. Sini. Cari ya. Saya pakai yang ini aja, simple sidebar ya. Klik di sini ya, free download. Masuk ya. Ke download ya. Ini ya, yang tadi kita download ya. Saya ekstrak aja di sini. Kita lihat isinya ya. Nah ini ya. Ini kita copy aja. Kita pindahin ke folder kita ya, my blog. Ke public. Sini saya membuat folder baru ya. Namanya admin. Paste sini ya. Udah masuk ya.
Yang indeks ini mau saya pindahin, saya cut, saya taruh di resources ya, views. Nah, di sini saya buat folder baru namanya dashboard. Saya buat folder masuk dulu ya, saya buat folder baru lagi. Sini ya, saya ganti jadi layout. Nah, saya paste di sini. Sekarang kita ke text editor lagi. Ini ya, folder yang tadi kita buat ya, dashboard ya, isinya layout, index. Dan yang tadi kita copy ya, untuk template dashboard ya. Namanya masih ganti ya, bukan index tapi main .blade.php. Sekarang kita benerin ya. Ini saya ganti di dashboard ya. Satu stretch biarin dulu ya. Untuk iconnya kita benerin ya. Tapi tag blade kita arahin ke asset, ke folder block ya. Icon kita kan ada di situ ya, folder block. Di sini assets ya. Namanya write.png ya. Untuk CSS nya kita copy aja. Sini ya. Cuman ini bukan ke blog tapi ke admin. Ini tadi kita buat ya. Terus kita ke bawah ya, kita benerin JavaScript nya ya. Kita paste lagi di sini ya. Kita ganti bukan blog tapi admin ya. Sekarang kita ke web ya, kita benerin root kita. Nah ini bukan, kita ganti ya, bukan dashboard tapi view. Lalu kita ke dashboard ya, dashboard layout ya, main gini ya. Nah bener ya, dari garisnya tuh. Sekarang coba kita refresh ya, tampil gak dia dashboardnya. Sini ya, refresh. Nah ini tampilannya berjalan ya, ikonnya udah keluar ya, namanya dashboard. Cuman ini biarin dulu, nanti kita beresin lagi. Sekarang saya mengatur tampilannya ya. Nah, pertama saya pecah-pecah dulu deh biar kita gampang kalau ngeceknya ya, atau ngebenerinnya kalau ada masalah ya. Ke main lagi, saya membuat file baru lagi di sini ya, namanya navbar.blade.php. Satu lagi saya membuat file satu lagi untuk sidebar ya, sidebar.blade.php. Sekarang kita ambil ya. Untuk sidebar ya, ini kita cut ya, di sini Ctrl X untuk sidebar, paste sini ya. Lalu di main sini kita ketikin blade include, kita masukin dashboard layout sidebar ya. Coba kita tes, kita refresh, gak ada masalah ya. Sekarang saya pindahin ini navbar. Saya minimize dulu ya. Ini saya cut, pindahin ke navbar ya. Sini paste. Lalu di sini tesin lagi
copy aja deh, copy terus ini ya. Nah ini kita ganti sidebar tapi navbar, save ya, kita cek lagi. Oke, nggak ada masalah ya. Lalu page kontennya ya, ini saya mau pindah juga, ini saya minimize dulu ya, sekat. Sini kita buat file baru ya, di folder dashboard ya, bukan layout ya. Saya kasih nama index.blade.php. Nah saya paste di sini tadi ya, Ctrl V. Lalu kita ke main lagi. Yang ini kita cara manggilnya bukan include ya, tapi kita pakai yield ya, blade yield, sinyal konten. Kita ke sini lagi, kita benerin ya. Di sini blade extend, kita panggil parent view-nya ya. Parent view-nya dashboard, layout, main ya. Ini. Lalu kita panggil section ya, blade section. Namanya tadi konten ya. Lagi. Ini kita cut, paste sini ya, save ya. Sekarang kita tes, refresh, ya keluar ya. Kita ke web ya. Nah ini kita ganti sekarang, bukan ke layout lagi ya, tapi ke index. Ini tadi kita buat ya. Refresh. Nah gini ya. Sekarang saya benerin ini ya, sidebarnya ya. Ini bisa ganti nih, start bootstrap. Kita ke sidebar. Ini ya. Nah ini kita ganti. Jadi admin dashboard. Warnanya bisa ganti juga ya. Mau saya pakai warna hitam ya, biar sesuai sama yang di depannya. Big dark. Saya kasih lagi teksnya white. Ya. Kita refresh. Ada berubah ya. Sekarang ini saya hapus dulu nih. Saya send satu aja dulu ya. Saya hapus. Nah, gini aja dulu. Ini saya ganti jadi about ya. Di sini saya mau nampilin profil penulisnya. Fresh. Udah, sekarang saya bener nih navbar ya. Yang pertama saya mau ganti ini ya. Toggle ini saya ganti pakai menu hamburger aja ya, jadi nggak kelebaran ya. Jadi saya mau pakai icon ya, saya pakai font awesome aja. Kita cari aja CDN nya ya, kita close aja. Font awesome CDN. Kita ke sini. Coba kita akan cari ke gini ya, Stack Overflow ya. Nah ini ya, CDN ya untuk font awesome 6 ya, 6,4. Ini saya copy aja. Saya taruh di main ya, ke atas, bosin aja ya. Terang dulu font awesome, paste sini ya, save. Kita balik ke navbar ya, kita benerin button toggle-nya ya, kita pakai menu hamburger. Kita buka dulu font awesome-nya.
kita close saja. Ke sini Phonosome icon ya, saya ketikkan sini hamburger. Spelling free ya. Nah, saya pakai ini. Nah, ini scriptnya ya. Kita klik di sini, copy ya. Taruh di sini. Kita hapus dulu ya toggle menunya. Pas di sini tadi ya. Nah, save ya. Sekarang coba kita cek. Kita refresh. Nah, ada berubah ya. Sekarang saya pengen warna ini juga gelap nih, sampai kayak gini ya. Saya ganti di navbar dark, PG nya juga dark. Save, kita cek. Nah, udah jalan ya. Dengan garis ini ya, kita ke sidebar. Nah, ini border ini kita hilangin. Fresh, nggak hilang ya. Nah, ini nggak rata ya, supaya rata ini. Navbar, sini kelasnya bisa tambahin margin topnya 1 ya. Fresh, kebanyakan ya. Ini saya hapus aja, saya pakai CSS kita aja deh ya. Style, kita kasih margin top, misalkan 5 pixel. Save ya, kita cek. Fresh, kebanyakan ya, kita kurangin lagi. Margin topnya 3 pixel. Fresh, pas ya. Sekarang saya bener yang ini. Ini home linknya saya hapus ya. Saya pakai yang drop down aja. Nah, ini iya, saya hapus. Lalu di sini drop downnya saya mau tampilin nama usernya ya. Saya ketik di sini, kita buka blade, kita ketikin auth, lalu ke user, lalu kita ambil name-nya ya, gini ya. Save ya, coba kita cek, refresh. Nah, tampil ya nama usernya ya. Di sini saya tampil lagi untuk logoutnya ya, sama pindah ke halaman beranda ya. Yang ini saya hapus ya. Yang ini saya arahin ke beranda. Href-nya beranda itu slash ya. Ini saya hapus ya, saya ganti. Saya mau pakai form sini. Soalnya ini kita mau logout. Kita ketikin form. Actionnya ntar kita buat root ya, namanya logout. Lalu metodenya post. Kita kasih CSRF ya. Lalu kita kasih button. Type-nya submit. Kelasnya drop down item.
Sini logout, save ya. Coba kita cek, kita refresh dulu. Ada tampil ya beranda sama logout ya. Sekarang kita ke web ya, kita buat ini yang logoutnya ya. Sini. Nah ini aja kita copy. URL-nya logout ya. Terus fungsinya metode ntar kita buat logout ya. Sekarang kita ke ini host controller ya. Sekarang kita buat fungsinya. Public function logout ya. Kita masukin di sini. Request $request ya. Kita panggil kelas auth ya. Kita panggil metodenya logout. Kita panggil request session ya. Di session ini kita invalidate ya. Kita buat expired ya, nggak berlaku lagi. Setelah itu kita panggil metode request lagi. Session ya. Lalu tokennya kita regenerate. Lalu kita return. Kita balik ke halaman dashboard ya. Slash ya dashboard ya. Oh bukan dashboard, beranda ya. Kita kan udah keluar. Kita logout ya. Sekarang coba kita refresh ya. Kita tes logoutnya ya. Biasanya keluar nih. Nah keluar ya ke halaman beranda ya. Sekarang coba kita masuk lagi. Masukin admin at codingline.com, passwordnya 123456. Udah masuk ya. Sekarang saya benerin tampilan ini ya. Sekarang kita ke indeks ya. Nah ini. Di sini saya mau kasih padding X-nya 4. Lalu di sini saya kasih div class cut ya. Saya kasih lagi kelasnya margin topnya 3. Saya kasih lagi kelas div kelasnya cut body. Saya kasih kelasnya lagi padding X-nya 4. Nah gini. Nah ini saya tagin. Ini ya. Saya ganti jadi profile penulis. Margin topnya 2, lalu margin bottomnya 4. Yang ini saya hapus. Save ya. Kita cek refresh. Nah gini ya. Ini kita bedain lagi nih. Sekarang saya pengen merubah warna putihnya ini ya, backgroundnya ya, jadi agak abu-abu ya. Kita ke main ya. Nah di sini saya kasih background color ya. Style dulu, panggil background color. Saya mau pakai warnanya ini aja,
EC ya. Nah, gini ya. Kita refresh. Nah, gini tampilannya ya. Kita ke sidebar ya. Nah, ini bisa tambahin ini slide, yang ini kategori, yang ini artikel ya. Save ya. Coba kita refresh. Nah, gini tampilannya ya. Nah, sekarang coba kita tes ke halaman login ya. Misalnya kan nggak bisa ya, dia kan udah login ya si user ya. Kalau coba dia masuk halaman login lagi, misalnya nggak boleh nih. Coba kita masukin di sini login ya. Nah, nggak mau ya, cuma ini diarahinnya ke halaman home. Jadi kita pindahin nih home ini, kita arahin ya. Kita ke web, sini ya. Kita ketikin sini route, kita masukin metodenya redirect, lalu home yang tadi ya, yang ini ya, kita arahin ke dashboard. Ini ya. Save ya. Sekarang coba kita tes lagi. Press. Gak mau ya. Oh, ini salah namanya teman-teman. Terbalik nih. Ini ya. Save. Kita coba ke home tadi ya. Nah, berarti balik lagi ke sini ya. Kalau coba dia masuk login ya. Coba lagi. Nah, nggak mau ya, balik lagi ke sini. Sekarang coba kita ke beranda ya. Ini kan ke beranda misalnya nih. Nah, sekarang kan kita udah login nih. Sepengen kalau kita udah login, si user ini kita ganti, bukan login begini ya, tapi kayak di halaman beranda tadi ya, ada nama usernya. Sekarang kita ke blog layout ya, ke navbar nih. Ini kita rubah lagi. Kita blade auth ya. Jadi, kalau si user sudah login, maka yang kita tampilin bukan login yang ini ya. Kita copy aja dari navbar yang ini ya. Kita copy dari sini. Ctrl C. Ke sini ya. Paste ya. Di sini kita kasih blade else ya. Kalau belum login, maka ini yang kita tampilin. Tekat ya. Paste sini. Save ya. Lalu yang ini kita bukan beranda ya, tapi dashboard. Href-nya dashboard ya. Ini ya. Coba kita refresh lagi. Nah, tampil ya. Coba kita ke dashboard. Ke sini. Beranda sini. Nah. Coba ini saya pengen tampilnya nggak semua ya. Habis ini kayaknya kepanjangan nih. Saya pengen abi aja gitu ya. Kita rubah lagi. Nah, ini ya. Di sini saya kasih fungsi explode ya, untuk mecah karakter. Ini
pemisahnya itu spasi ya. Lalu kita masukin stringnya, teksnya ya. Ini kita cut pas di sini ya. Nah kalau kayak gini kan hasilnya array ya. Saya mau nampilin array yang pertama ya, jadi kita masukin indeksnya di sini 0. Save, coba kita cek lagi, refresh. Nah udah ya Abi. Kalau kita logout, nah jalan ya, udah keluar kan. Tadinya kan di sini username ya, nama username-nya ya. Coba kita masuk halaman dashboard ya. Ini kan udah logout kan, mestinya nggak mau dia. Kita ketikin /dashboard. Nah nggak mau ya, dia masuk ke sini. Soalnya dia kan belum login ya, nggak bisa dia ke dashboard. Kesini lagi. Nah oke ya, tampilan kita ya. Jadi ini teman-teman, kita sudah berhasil melakukan migrasi, autentikasi, dan juga melayout tampilan halaman dashboard. Dan di video selanjutnya, kita akan mulai memasukkan data untuk slide aplikasi web kita. Terima kasih sudah menyaksikan video ini, mudah-mudahan bermanfaat. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya insyaallah di Coding Line.